Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita kembali lagi tentunya di segmen Samar Story di episode kedua. Dan kali ini kita mendapat kiriman cerita ya, sebuah pengalaman dari akun @suci_pertiwi. Jadi Suci ini adalah seorang mahasiswi di Akademi Kebidanan. Ceritanya itu kayak gini. Suci ini adalah seorang mahasiswi di Agbit di sebuah kota kecil. Jadi Suci ini punya teman akrab ya, namanya Rina. Mereka kemana-mana selalu bersama. Mau makan, kerjakan tugas, mau belanja apapun mereka selalu bersama. Kayak gitu. Dan awal mula kisahnya ini ketika mereka ingin kerja kelompok menuju kampusnya. Nah, waktu itu mereka berdua boncengan nih. Si Suci dan Rina kebetulan mempunyai tugas yang gak selesai dari pagi sampai malam hari. Jadi setelah maghrib mereka ada rencana janjian kayak gitu. Jadi setelah maghrib mereka janjian nih ketemuan di rumahnya Rina. Berangkatlah Suci bersama Rina. Rin, nanti malam aku jemput ya. Kita kerja kelompok bareng di kampus. Rina waktu itu jawab, boleh, tapi kamu jemput aku ya, soalnya sepeda motorku lagi nggak ada. Oke, nanti aku jemput kamu di rumahmu habis maghrib. Oke. Akhirnya mereka berpisah. Maghrib sudah tiba dan Suci menjemput Rina sesuai janjinya. Berangkatlah Suci ke rumah Rina dan menjemputlah Rina, dan mereka berdua berangkat menuju ke kampus mereka. Nah, karena posisi kampus mereka itu bukan di tengah kota, tapi melainkan ada di pedesaan. Jadi di desa itu tempatnya jauh dari keramaian juga, yang pastinya jalan menuju kampus itu jalanannya sepi. Betul. Waktu mereka jalan, pertamanya sih nggak ada masalah gitu, nggak ada hal yang aneh-aneh lah. Tapi tak kenapa waktu mereka melewati pohon besar di situ, tiba-tiba si Suci tuh bilang sama Rina, Rin, kamu nyolek aku ya? Karena si Suci merasa ada yang nyolek gitu. Rina bilang dong, enggak, aku nggak nyolek. Keduanya sempat terdiam sih. Sebenarnya Suci tuh mikir, siapa lagi yang nyolek aku kalau bukan si Rina? Karena di belakang Suci itu cuma ada Rina, karena mereka kan naik motor menuju ke kampusnya. Tapi si Suci tuh nggak bilang sama Rina. Maksudnya mereka tuh tidak memperpanjang lagi persoalan itu. Akhirnya mereka lanjut aja menuju ke kampus mereka. Kejadian aneh tersebut mungkin bagi Suci hanyalah sebuah kebetulan saja. Awalnya Suci tidak merasa apa-apa, karena bagi Suci mungkin itu hanya serangga atau mungkin hal-hal kecil lainnya, angin atau apa. Jadi hal aneh itu nggak dihiraukan sama Suci. Akhirnya setelah mereka sampai di kampus mereka, langsung deh si Suci itu tanya lagi, karena penasaran saja sih. Kamu benar tadi nggak nyolek aku? Enggak tuh. Sudahlah, kita kerja kelompok saja, kata Rina seperti itu. Akhirnya mereka kerja kelompok nih. Saking asiknya mereka nggak kerasa waktu sudah semakin malam. Sudah jam 9 malam. Karena mereka juga lokasi kampusnya bukan di kota. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengerjakan tugasnya di keesokan harinya. Mereka pulang tuh berdua lagi. Kayak gitu. Nah, anehnya setelah mereka pulang, disitulah awalnya kejadian yang semakin menyeramkan. Kalau di awal tadi Suci merasakan kayak ada yang nyolek gitu ya, padahal
si Rina nggak merasa gitu ya kalau dia tuh nyolek, dan Rina pun juga waktu itu nggak melihat, nggak ada orang sama sekali di sekitar itu gitu. Akhirnya si Rina nanya balik karena sebenarnya Rina tuh masih mikir yang dialami sama Suci tadi itu apa sih, kayak gitu. Akhirnya sambil di jalan Rina nanya sama Suci, Ci, kamu yakin tadi kamu merasa kayak ada yang nyolek gitu. Akhirnya setelah mereka selesai kerja kelompok, pulanglah mereka dan Suci nganterin Rina dulu ke rumahnya. Setelah Suci nganterin Rina, akhirnya Suci on the way pulang ke rumahnya sendirian. Nah, di perjalanan menuju ke rumahnya, karena waktu itu juga sudah larut malam, si Suci memutuskan melewati jalan alternatif untuk menuju ke rumahnya. Ya, jalan satu-satunya menuju ke rumah Suci itu adalah melewati kuburan. Wah, kuburan lagi. Ada tadi hal aneh, sekarang harus melewati kuburan. Tapi itu adalah hal yang harus ya, karena bagi Suci sudah jam 9 malam. Jika tidak melewati itu, maka untuk menuju ke rumahnya itu masih membutuhkan sekitar setengah jam lagi agar sampai ke rumahnya semakin cepat. Jadi dia mau tidak mau harus melewati kuburan. Setelah mengantar Rina, akhirnya dengan keberanian yang dipaksa kayak gitu, Suci memutuskan untuk melewati kuburan. Di kuburan itu jalanannya panjang dan kuburannya juga panjang. Jadi antara ujung kuburan dan kuburan pertama dan kuburan yang terakhir itu jaraknya cukup panjang. Jadi memang seperti jalanan umum, tapi itu kanan kirinya adalah kuburan. Nah, masuklah si Suci lewat situ. Hatinya agak berdebar sambil membaca doa, berharap nggak ada apa-apa yang terjadi. Karena kondisi jam 9 malam memang ada perumahan, tapi rumahnya itu jauh kayak gitu, berjauhan dari jalanan itu. Ada dekat kuburan itu rumah tapi kosong karena nggak ada penghuninya, mungkin keluar kota atau bagaimana. Suci berharap ada orang di situ, berharap ada yang bisa diikuti oleh Suci agar dia bisa membuntuti dari belakang. Tapi malah hal yang terjadi malah sepi. Ketika Suci lewat kuburan itu semuanya sepi. Terus dia sambil berkata dalam hati, ya Tuhan, semoga aku hari ini bisa sampai dengan selamat ke rumah. Suasana malam itu semakin mencekam, dan di sekitar kuburan itu ada tempat penimbunan sampah. Kita pasti tahu dong ya, tempat penimbunan sampah kotor, bau, dan pastinya disukai sama sesuatu yang astral biasanya. Akhirnya si Suci lanjut, nggak peduli sudah ya sama sekitarnya tuh kayak gimana, yang penting aku sampai di rumah kayak gitu. Nggak terasa angin itu rasanya semakin kencang di Suci, nusuk banget gitu ya, nusuk banget gitu. Dan badan Suci waktu itu sambil nyetir sepeda motor tuh kayak gemeter gitu karena dia sendiri nggak pakai jaket atau semacamnya itu, dan angin kayak bus gitu, kayak semua tuh berkumpul di Suci gitu rasanya. Makanya dia merasa lebih dingin. Selain angin yang kencang, tiba-tiba Suci penglihatannya terfokus sama satu titik di pojok, di ujung dari kuburan itu ada pohon bambu yang tinggi, sambil suara daunnya itu biasanya kan kalau pohon bambu bunyi krek kayak gitu kan. Nah, Suci itu melihatnya terfokusnya ke pohon itu. Entah kenapa melihat dari atas ke bawah ada sesuatu wujud yang berwarna putih
kayak perempuan Hmm. dan dia kayak begini gitu. Nunduk gitu ya. Kalau aku jadi Suci melihat itu di kondisi sendirian, aduh, nggak tahu deh. Yang bikin tambah ngeri ketika si Suci melihat ada wujud putih seperti gini, kayak gini ya. Suci itu tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir dia siapa, manusiakah atau siapakah, langsung deh Suci tambah ngegas karena di waktu yang bersamaan ada wewangian yang menusuk banget di hidungnya dan itu seperti kemenyan atau bau wangi seperti gimana ya gitu. Langsung deh bulu kuduk Suci merinding, dia tancap gas tanpa berpikir panjang. Dan ketika setengah perjalanan di kuburan itu, wujud putih itu mulai menampakkan wajahnya. Seketika merinding, semakin menegangkan, menakutkan, dan aduh gimana nih, Suci bingung. Aku harus kayak gimana? Aku harus kayak gimana nih? Dia langsung deh tancap gas semakin kencang karena baunya semakin menyengat bagi Suci. Waktu itu Suci sempat melihat sosok itu, tapi ternyata wajahnya itu Ratna. Langsung deh Suci tancap gas, udah gak mikir lagi. Yang penting dia segera sampai ke rumahnya, dan yang terbayang di ingatannya sampai saat ini makhluk itu dengan wajah yang rata. Kalau Sobat RTV lagi menemuin kayak gitu, bakalan kayak gimana nih? Siapa yang gak takut coba ada di tengah kuburan, perjalanan kanan kiri kuburan? Ya wajar sih, malam-malam kanan kirinya kuburan ada hal kayak gitu. Dan sejak kejadian itu, Suci kalau mau lewat kuburan itu lagi, dia masih mikir-mikir lagi tuh ya. Karena apa yang dia alami, apa yang sudah dia lihat menjadi suatu hal yang gak terlupakan buat Suci. Dan pastinya ke depan Suci ketika lewati jalan itu bakalan ngajak temannya deh kayaknya, nggak kira sendirian. Kalau Sobat RTV juga ada cerita kayak gitu, bisa deh komen, atau punya kejadian yang sama kayak Suci, bisa deh komen di bawah. Atau pengen cerita kayak Suci, bisa kirimkan ke DM kita ya di @astrianditv. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita Suci tadi. Jadi kalau kita mau kemana-mana, baiknya kita berdua tuh ngajak teman lah ya. Sampai jumpa di Summer Story selanjutnya.